Kita lanjutkan ke bilangan oksidasi. Saya akan jelaskan tentang bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi. Oke. Jadi bilangan oksidasi itu sendiri merupakan muatan yang dimiliki oleh suatu atom. Jadi dalam bilangan oksidasi itu punya aturan-aturan. Jadi di materi itu ada 10 aturan tentang penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, kita akan bahas aturan Bilox. Bilox yang pertama, Bilox unsur bebas bernilai 0. Oke. Jadi unsur bebas di sini contohnya ada oksigen, ada hidrogen, ada klorida, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang kedua, total Bilox atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Atom dalam senyawa 0. Oke. Contohnya gimana? Oke, misalnya MgCl2. Di sini kita tahu Bilox atom Mg plus ya, Mg. Bilox atom Mg plus bernilai 2. Oke, jadi Bilox atom Mg di sini bernilai 2. Kenapa 2? Nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Plus 2. Sehingga Cl2 Biloxnya menjadi min 1. Kenapa? Karena dia 2 kalinya Bilox Cl sama dengan min 2. Oke. Total Bilox atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Bilox Mg plus 2. Bilox Cl2 min 1. Kenapa min 1? Karena di sini dia Cl-nya ada 2. Sehingga min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Sehingga di sini 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, total Bilox ion sama dengan muatannya. Oke, di contoh misalnya Ca2+. Di sini muatannya 2. Muatannya plus 2. Berarti Biloxnya sama dengan plus 2. Oke, misalnya lagi ada OH-.
Di sini berarti muatannya min 1, yang berarti biloxnya min 1. Bilox yang keempat ada bilox logam alkali tanah. Oh bukan, alkali dulu yang 1A. Itu biloxnya plus 1. Kenapa? Karena dia ada di golongan 1A. Misalnya golongan 1A itu ada Li, ada Na, ada K, ada Rb, dan seterusnya ya. Oke, jadi misalnya di sini ada KBr. Sini kita ketahui K itu ada di golongan 1A, berarti biloxnya plus 1. Berarti bilox BR-nya mengikuti min 1, karena hasilnya harus 0. Mengikuti aturan yang kedua tadi, total bilox atom-atom dalam senyawa harus berjumlah 0 atau harus sama dengan 0. Oke, sedangkan kalau aturan yang kelima, bilox logam alkali tanah ya. Alkali tanah itu 2A. Itu biloxnya berjumlah plus 2. Misalnya di golongan 2 itu ada Be, Mg, Ca, dan seterusnya. Oke, sama seperti tadi contohnya di atas MgCl2. Kalau di sini misalnya saya buatnya CaCl2. Kita ketahui bilox dari Ca golongan 2A plus 2. Sehingga Cl2 biloxnya min 1. Sama seperti tadi. Kenapa min 1? Karena di sini Cl berjumlah 2. Karena total ini harus 0, sehingga min 1 dikali 2 min 2, sehingga jumlahnya plus 2, min 2 sama dengan 0. Kalau kita masukkan di sini misalnya CaCl2, kita tahu Ca-nya plus 2, Cl-nya kita tulis min 2, ini tidak berjumlah 0. Kenapa? Karena bilox ini harus dikalikan dengan ini. Berarti kalau ini kan menjadi plus 2 dan minus 4 toh. Oke, jadi ini salah. Jadi selalu lihat unsur bebasnya sebelum dikalikan duanya atau bilangan lainnya. Oke, selanjutnya yang ke berapa? Ke-6. Yang ke-6. Di situ yang ke-6 ada bilox F. Yang ke-6 bilox F sama dengan min 1. Contohnya yang paling sering ditemui itu ada HF. H kita tahu, kita lihat dulu bilox F.
F-nya min 1, berarti H-nya harus plus 1, karena ini harus 0. Yang ke-7, ada 7. Bilox H. Bilox H pada umumnya, ingat pada umumnya bernilai plus 1. Contohnya HCl. Bilox H pada umumnya plus 1, berarti Cl-nya min 1 karena harus 0. Tapi ada kalanya bilox dari H atau hidrogen itu bukan plus 1. Kenapa? Atau kapan bilox H tidak plus 1? Jika berikatan dengan unsur-unsur. Misalnya atom H berikatan dengan logam alkali. Makanya dengan logam alkali, misalnya logam alkali tadi kan golongan 1A. Golongan 1A ada Na berikatan dengan H. Bilox H di sini bukan plus 1. Kenapa? Kita harus melihat sesuai dengan urutan aturannya. Tadi urutan mengenai logam alkali lebih dahulu daripada aturan tentang bilox H. Jadi kita tulis dulu bilox dari logam alkali. Logam alkali plus 1. Sehingga bilox dari H itu bukan plus 1 lagi, menjadi minus 1 karena harus 0. Seperti itu. Jadi jika dia berikatan dengan unsur-unsur lain seperti logam alkali atau yang lainnya, harus mengikuti aturan-aturan yang sebelumnya. Oke, selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8, bilox O. Bilox oksigen. Bilox O pada umumnya minus 2. Misalnya, ingat ya, pada umumnya minus 2. H2O. Kita lihat dulu untuk bilox O berarti di sini minus 2. Untuk H berarti plus 1. Ingat, karena dia ada koefisien 2-nya. Jadi bukan plus 2 tapi plus 1. Namun ada kalanya dia sama seperti H, ada kalanya dia bukan bernilai minus 2. Contohnya, jika berikatan dengan logam alkali lagi, KO2. Kita tahu logam alkali tadi biloxnya plus 1. Oke. Berarti bilox O2 di sini jadinya berapa? Bukan min 1, tapi minus setengah. Karena dia harus, ingat, dia harus dikalikan koefisiennya 2, min setengah dikali 2 min 1, sehingga plus 1 dan min 1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya yang ke-9 ada bilox halogen. Bilox halogen. Halogen itu ada di golongan 7A. Biloxnya bernilai minus 1. Contohnya KCl. Cl ini kan, Cl ini merupakan halogen. Minus 1, berarti K-nya plus 1. Atau HClO4.
Kalau HClO4 gimana? Kita lihat dulu aturan-aturan sebelumnya. Seperti misalnya yang H tadi biloxnya plus 1. Oksigen biloxnya min 2. Berarti Cl biloxnya di sini ada plus 1, ini min 2 dikali 4 ada 8. Kalau harus 0 berarti Cl-nya bilox Cl-nya plus 7. Oke. Kemudian yang terakhir ada bilox logam selalu positif. Seperti Fe2+, Fe3+, Cu+, Cu2+, dan Fe itu besi, Cu itu tembaga. Jadi logam-logam seperti itu biloxnya selalu plus,